Pagi ini kita akan kembali membahas tentang peramalan ataupun forecasting. Tapi khusus pada hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi bagaimana mempergunakan beberapa rumus-rumus yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa metode peramalan. Metode peramalan itu kemarin sudah dibahas. Ada metode smoothing, di mana smoothing ini adalah metode penghalusan data yang dimiliki oleh seorang pebisnis yang kemudian nanti akan dipergunakan untuk melakukan peramalan di masa yang akan datang, seberapa besar atau seberapa banyak stok yang harus disediakan. Dari metode smoothing ini ada beberapa metode lagi dibagi menjadi misalnya metode rata-rata kumulatif, metode rata-rata bergerak tunggal, kemudian ada metode eksponensial smoothing tunggal, kemudian ada metode eksponensial smoothing linear. Selain itu pada pertemuan yang lewat juga ada Bapak sampaikan tentang metode peramalan dengan analisis deret waktu dengan regresi linear. Rumus-rumusnya sudah Bapak sampaikan. Ini kembali Bapak share supaya kita ingat kembali. Mudah-mudahan materi yang sudah Bapak berikan pada pertemuan yang lalu itu sudah dibaca, artinya sudah dipelajari sehingga memudahkan kita menambah pemahaman pada hari ini, atau menjadi salah satu rujukan nanti supaya semua mahasiswa lebih mudah memahami ketika kita nanti mencoba mengaplikasikan peramalan itu seperti apa sebenarnya di dalam konteks studi kelayakan bisnis. Karena ini sangat penting dilakukan oleh seorang pebisnis. Studi kelayakan berkaitan dengan peramalan ini akan menentukan bagaimana seorang pebisnis mempersiapkan seberapa besar stok yang harus disiapkannya di masa yang akan datang. Nanti itu pasti berkaitan dengan beberapa sumber daya yang lainnya, termasuk misalnya biaya perawatan, termasuk biaya untuk bahan baku atau biaya tempat dan lain sebagainya, sehingga seorang pebisnis di masa yang akan datang tidak mengalami kerugian. Ini materi kita yang lama Bapak share kembali ya. Bisa dilihat ya semua? Halo? Bisa dilihat? Oke. Ini metode peramalan ya. Ada metode rata-rata kumulatif, metode rata-rata bergerak, metode eksponensial tunggal, dan metode eksponensial smoothing linear. Tapi tidak semua ini nanti bisa kita praktekkan ya, kita aplikasikan, paling yang dua ini saja ya, rata-rata kumulatif maupun rata-rata bergerak, karena memang ini juga tidak terlalu jauh berbeda. Dan kalau semua tidak bisa kita selesaikan nanti materi ini. Kemudian ini salah satu materinya lagi, yaitu jenis-jenis metode peramalan. Metode peramalan dengan analisis deret waktu dengan regresi linear. Rumusnya sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lewat. Oke, kemudian ini materi yang akan kita bahas hari ini. Bisa dilihat semua ya? Ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Oh iya.
Oke, kita mulai dengan metode peramalan smoothing rata-rata kumulatif seperti yang sudah Bapak sebutkan. Metode ini cukup sederhana untuk dilakukan karena memang cara penghitungannya sangat sederhana dan mudah dipahami. Misalnya bagaimana menggunakan rata-rata kumulatif ini. Ini ada contoh yang sudah Bapak buatkan ya. Biasanya ini dilakukan penghitungannya setiap ada penambahan dari seluruh penambahan data di setiap bulannya, nanti kita masukkan semuanya. Misalnya PT Ngerapik bermaksud meramalkan jumlah kebutuhan beras bulan September 2007 mendatang. Artinya bahwa ini adalah peramalan setiap bulan yang akan dilakukan. Dalam hal ini adalah kebutuhan beras. Jadi ini diumpamakan kalau kita berbisnis beras. Kalau seorang pedagang beras harus bisa melihat kebutuhan beras di masa yang akan datang. Dalam hal ini berkaitan dengan bulan atau bulan yang akan datang. Ini berdasarkan data, tentunya kan kita sudah memiliki data-data sebelumnya. Kemudian kita akan menghitung berapa kira-kira jumlah permintaan masyarakat atau konsumen terhadap beras pada bulan yang akan datang di toko kita. Jadi gunanya kita melakukan peramalan itu supaya nanti beras yang kita stok, beras yang kita sediakan, pertama tidak melebihi jumlah permintaan di pasar. Itu yang pertama dulu. Karena kalau misalnya kita menyediakan stok dengan jumlah yang berlebihan atau jauh di atas jumlah permintaan daripada konsumen, maka itu akan menyebabkan terjadinya penumpukan barang di gudang kita. Kalau terjadi penumpukan barang di gudang kita, maka itu akan dengan sendirinya terbebani biaya. Kenapa? Biaya gudang pasti ada ya, kemudian biaya perawatan, biaya upah orang untuk menjaganya, lain lagi biaya kerusakan dan lain-lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan biaya. Makanya sebisa mungkin dengan peramalan itu stok kita tidak terlalu banyak berlebih. Nah, itulah dilakukan peramalan. Walaupun sebenarnya peramalan itu tidak persis sama dengan permintaan konsumen di bulan yang akan datang. Jadi biarpun tidak sama, tetapi kita bisa menduga atau memprediksi kira-kira seberapa banyak permintaan orang di masa yang akan datang atau bulan yang akan datang. Nah, jadi yang pertama kita menghindarkan adanya kelebihan stok, ya, kelebihan persediaan yang kita persiapkan. Selain kita menghindarkan adanya kelebihan stok, dengan adanya peramalan itu kita menghindarkan kekurangan stok. Nah, itu yang kedua yang harus kita hindarkan. Kenapa? Kalau kita kekurangan stok di bulan yang akan datang, kita tidak bisa mempersiapkannya, sementara permintaan semakin banyak, maka akan menyebabkan konsumen akan kecewa ketika mereka datang ke toko kita, ya, ketika mereka melakukan order ke perusahaan kita. Kalau tidak ada kita dapatkan, bisa saja ya macam-macam mereka menduga, atau mereka akan berpindah kepada produsen yang lain, dan itu akan menyebabkan kerugian kepada kita selaku seorang pebisnis. Jangan dikira misalnya kalau orang datang tidak ada, kita anggap tidak apa-apa. Artinya bahwa psikologi konsumen itu berbeda ya dengan yang kita pikirkan. Pasti dia akan berpindah atau mencari di tempat lain, dan ruginya kita apabila dia telah mendapatkan di tempat lain, bisa saja para pesaing kita memberikan harga yang lebih murah atau barang yang lebih bagus, sehingga kesannya dia menganggap bahwa barang yang disediakan oleh pesaing kita itu lebih bagus dibandingkan dengan kita. Oleh karena itu, maka pada pembelian dia berikutnya, pada bulan-bulan yang akan datang, dia tidak akan datang lagi ke toko kita. Dia akan terus berlangganan, atau dia akan berpindah ke toko yang lain berlangganan, tidak dengan kita lagi. Dan itu menyebabkan kerugian kepada kita, sehingga pada bulan yang
berikutnya tidak akan ada peningkatan permintaan dari konsumen terhadap beras yang akan kita jual. Dengan metode ini memang cukup sederhana. Misalnya dilihat sudah disediakan ini data pada bulan Maret, bulan April, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus, di mana angka yang pernah kita jual pada bulan-bulan itu, misalnya pada bulan Maret itu ada 1.200 kg atau 1,2 ton. Kemudian pada bulan April itu 1,250 ton. Kemudian pada bulan Mei ada 1.350 kilo. Kemudian pada bulan Juni 1,5 ton. Sedangkan pada bulan Juli 1.600 kilo, dan terakhir bulan Agustus kita pernah menjual sebanyak 1.650 kg. Ya, inilah data yang berlaku pada bulan-bulan yang lalu ketika kita menjual beras. Selanjutnya, karena ini data sudah sampai pada bulan Agustus, maka kita akan memprediksi pada bulan September, ya. Sesudah Agustus itu kan September. Kalau kita ingin memprediksi pada bulan September, maka data ini kita jumlahkan semuanya seperti yang ada di slide kita ini. Kita jumlahkan semuanya data, kebetulan ini datanya 6 bulan. Kita jumlahkan data yang 6 bulan ini, kemudian kita bagikan dengan 6 bulan. Ya, karena dia 6 bulan data yang lalu yang kita pakai. Kemudian setelah kita bagikan, ya, dengan 6 bulan kita jumlah, kemudian kita bagikan dengan 6 bulan, maka kita dapatkan 1.425 kg. Jadi data ini adalah data ramalan kita. Inilah yang kita pergunakan sebagai data ramalan pada bulan September. Jadi kita sudah menduga, ya, kita bisa meramal pada bulan September itu nanti permintaan konsumen di toko kita itu terhadap beras itu sekitar 1.425 kg, ya. Jadi ini kira-kira sebanyak inilah kita sediakan stok kita pada bulan September nanti. Jangan nanti terlalu jauh, misalnya kita sediakan sampai 2.000 kg misalnya, atau 2.500 kg, itu sangat banyak, ya, menyebabkan gudang kita penuh, membutuhkan biaya perawatan, kemudian ada lagi kerusakan, dan itu semuanya menimbulkan biaya kepada perusahaan kita. Maka kita buat ramalan itu, ya, kalaupun ada perbedaan nanti tidak akan jauh-jauh beda biasanya dari hasil ramalan kita itu. Oke, kita lanjutkan. Misalnya ternyata pada bulan September kan tidak sama persis, ya, permintaan konsumen sebanyak 1.425 kg. Ternyata pada bulan September itu hanya 1.250 kg yang diminta oleh konsumen, ya kan? Dan itu tidak terlalu jauh, ya, hanya sekitar 200 kg aja, tidak sampai pun 200 kg perbedaannya, itu hanya sekitar 75 kg, ya. Jadi untuk memprediksi pada bulan Oktober, maka yang kita pergunakan datanya, ya, untuk data September itu bukan data ramalan yang kita pakai berikutnya, tetapi kita pergunakan data yang sebenarnya seberapa banyak laku beras, ya, seberapa banyak permintaan pada bulan September, ya. Jangan dimasukkan yang 1.425 apabila kita ingin memprediksi pada bulan Oktober. Maka karena sudah bulan Oktober tentu bertambah bulannya 1, ya, menjadi 7 bulan. Kita masukkan data, kita jumlahkan lagi data yang 6 bulan tadi, ya, mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, kita tambahkan dengan data permintaan pada bulan September. Berapa data permintaan pada bulan September? Halo? Berapa data permintaan pada bulan September? 1.250, Pak. 1.250, sunyi sekali, padahal banyak, ya, orangnya, tapi sunyi kan. Oke, ini kita masukkan data 1.250, ya.
itu juga kita jumlahkan, kemudian kita bagi 7, maka kira-kira kita dapatkan sekitar 1400. Nanti boleh dihitung lagi berapa sebenarnya ini ya. Nah, kemudian begitu juga pada bulan-bulan berikutnya ya. Nah, ini bulan Oktober kita lihat bahwa permintaan mil terhadap beras kita itu mengalami peningkatan di atas ramalan kita. Nah, kalau tadi kan di bawah ramalan, kalau ini menjadi di atas ramalan, artinya mengalami peningkatan permintaan pada bulan Oktober menjadi 1640 kg, sementara ramalan kita hanya 1400, artinya dia melebihi sekitar 240 kg. Maka ini data ini pula lah yang kita tambahkan nanti pada bulan November. Nah, ini bulan November karena sudah 8 bulan, maka kita bagi dengan 8, maka kita dapatkan ya stoknya itu yang harus kita sediakan. Ramalan kita walaupun meningkat permintaan di bulan Oktober, tapi ternyata ramalan kita pada bulan November tidak melebihi dari permintaan pada bulan Oktober, hanya sekitar 1430 kg. Nah, jadi begini cara melakukan peramalan yang pertama dengan rata-rata kumulatif ya. Dikumulatifkan, kemudian diambil rata-rata kumulatifnya, kemudian dibagi, itulah hasil prediksi kita. Tapi yang perlu diingat bahwa untuk data berikutnya yang akan kita pakai itu tetap data real seberapa besar permintaan konsumen pada bulan yang sedang berlaku itu ya. Bisa dimengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Oh, bisa. Alhamdulillah. Oke, yang kedua, metode smoothing itu adalah metode rata-rata bergerak tunggal seperti yang terlihat pada slide ini. Ini merupakan salah satu tabel penjualan televisi merek LG yang diproduksi oleh PTA. Yang pertama, Anda diminta untuk meramalkan persediaan pada bulan Desember dengan rata-rata 3 bulan dan 6 bulan. Nah, artinya karena ini rata-rata bergerak tunggal, maka kita siapkan data untuk 1 tahun, karena yang kita prediksi adalah pada bulan Desember. Kita ingin memprediksi sampai kepada bulan Desember nantinya. Misalnya ini data pada tabel ini sudah ada Bapak sediakan ya. Ini waktu 1 sampai bulan ke-12 Desember. Kemudian ini nilai observasi. Nilai observasi ini merupakan data yang sebenarnya yang diminta oleh data yang sebenarnya diminta oleh konsumen terhadap TV merek LG. Ini pembelian yang sebenarnya ya. Seperti tadi Bapak sebutkan, kan ada data real pembelian terhadap beras. Ini pun ada juga data real sebenarnya seberapa banyak TV merek LG yang diminta oleh para konsumen. Inilah yang disebut dengan rata-rata bergerak. Artinya kita tentukan pada waktunya, misalnya 3 bulan. Itu yang disebut dengan rata-rata bergerak tunggal. 3 bulan misalnya ya. Kalau kita ingin memprediksi 3 bulan, kemudian bisa kita memprediksi per 6 bulan. Pada rata-rata bergerak 3 bulan, maka sama ya metodenya dengan yang kita lakukan pada metode smoothing yang pertama tadi, rata-rata kumulatif. Tetapi ini tidak kita jumlahkan seluruh data yang ada, tetapi memang per 3 bulan itu aja yang kita pakai. Misalnya ini kita ingin memprediksi karena 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret, maka kita akan melakukan peramalan seberapa banyak TV yang mungkin diminta oleh konsumen pada bulan April. Maka kita lihat berdasarkan data 3 bulanan ya. Pada bulan Januari, TV yang diminta oleh konsumen sebanyak 1.800 pitch ya. Kemudian pada bulan Februari 1.620 piece yang terjual. Kemudian pada bulan Maret ada 1.740 piece. Sekarang kita ingin melakukan peramalan pada bulan April ya, karena rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Maka
kita lakukan dengan cara yang sama. Kita jumlahkan data selama 3 bulan ini, kemudian kita bagi 3 ya. Ini 1800 ditambah 1620 ditambah 1740 kita bagi dengan 3 bulan, maka bisa kita dapatkan 1720. Jadi ramalan kita pada bulan April itu adalah TV yang bakal diminta oleh konsumen itu sebanyak 1720 piece. Itulah ramalan kita. Nah, kalau kita ingin melakukan peramalan pada bulan Mei, ya, pada bulan Mei, sama dengan tadi. Untuk peramalan berikutnya bukan data ramalan yang kita pakai, tetapi data yang sebenarnya diminta. Tadinya kan ramalan kita 1720 piece yang akan terjual pada bulan April. Ternyata permintaan yang sesungguhnya itu hanya 1980. Ternyata di atas ya, di atas ramalan kita permintaannya itu. Maka untuk meramal pada bulan Mei, maka data yang sebenarnya ini juga kita pakai. Tetapi pada bulan Mei kita ambil data 3 bulan sebelumnya. Berarti dari bulan Februari 1620 ditambah 1740, ditambah ini tadi 1980. Kita jumlahkan yang 3 bulan, kemudian kita bagikan dengan 3, maka peramalan kita TV yang akan diminta oleh konsumen pada bulan Mei menjadi kita dapatkan 1780. Inilah data ramalan itu. Kemudian baru kita lihat lagi seberapa sebenarnya penjualan yang berlaku pada bulan Mei itu. Ternyata yang berlaku itu yang diminta ya di atas ramalan kita 2010 pitch ya yang diminta oleh konsumen. Artinya di atas permintaan itu. Kalau ini misalnya stoknya ini terlalu peramalannya agak sedikit ya. Makanya kita ini acuan kita untuk menyediakan tidak boleh terlalu jauh dari ini. Artinya bahwa walaupun ini di atas ya, kadang-kadang karena sesuatu hal bisa mengalami peningkatan ya di atas ramalan kita. Kemudian untuk meramal pada bulan Juni kita lakukan hal yang sama, yaitu data pada bulan Maret sampai kepada data bulan Mei kita jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan 3, baru dapat kita data peramalannya. Kalau di sini 1910 ya, kebetulan tidak jauh beda dengan bulan Juni. Dan seterusnya kalau untuk 3 bulan, maka dapatlah ramalan kita nanti sampai akhirnya pada bulan Desember. Data ramalan itu karena itu yang diminta, Anda diminta untuk meramalkan persediaan Desember dengan rata-rata 3 bulan, maka nanti sampai dapat ini 2123 piece TV yang akan diminta oleh konsumen. Kemudian untuk rata-rata bergerak 6 bulan itu sama juga kita lakukan dengan mengambil data 6 bulan sebelumnya ya. Ini kita akan melakukan peramalan pada bulan Juli, maka data 6 bulan sebelumnya yaitu data bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Sampai dengan bulan Juni ini kita pakai datanya karena ini data real, jangan dipakai yang 3 bulan ya, kita pakai dengan data real. 1800 ditambah 1620 tambah 1740 tambah 1980 tambah 2010 tambah 1900 kita jumlahkan, kita bagi dengan 6, maka dapatlah data peramalan kita yang bakal diminta konsumen terhadap TV itu 1841,7 piece pada bulan Juli. Kemudian kalau kita ingin melakukan peramalan kembali pada bulan-bulan berikutnya, kita lakukan hal sama. Tentunya dalam hal ini kalau untuk bulan Agustus, maka kita pakai data mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli, maka dapatlah data ramalan kita 1851 ya. Ini caranya ya, ini caranya yang Bapak jelaskan tadi, dan seterusnya seperti itu sehingga dapatlah data pada bulan Desember.
Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Enggak ada Pak. Halo, yang lain? Ada Pak. Ya, mudah-mudahan semua dapat mengerti. Jangan nanti pas kita UTS nggak mengerti ini ya, jangan sampai ada yang salah karena ini sangat mempengaruhi ya pada saat UTS nanti. Supaya dipahami betul ya semuanya. Kalau tidak mengerti sekarang saatnya ditanyakan atau nanti bisa dipelajari di rumah. Ini metodenya ya. Bapak sekarang bertanya, apa bedanya dengan perhitungan rata-rata bergerak tunggal ini dengan rata-rata kumulatif? Halo? Ada yang bisa menjelaskan? Yang bukan rata-rata yang lihat untuk 1 bulan, prediksi 1 bulan sebelum. Tapi kalau yang rata Yang lain? Apa perbedaannya rata-rata kumulatif tunggal dengan rata-rata kumulatif tadi? Halo? Kalau rata-rata kumulatif tunggal itu 1 bulan Pak. Kalau rata-rata itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan datanya. Terbalik gitu Raja. Oh ya Pak, terbalik ya Pak. Kalau menurut Agustuti apa bedanya? Iya Pak, kalau misalnya dari rata-rata kumulatif itu kan yang 1 bulan Pak. Kalau yang rata-rata tunggal itu ada yang Belum dapat dia, cara mengambil datanya itu tadi belum dapat. Wananjeli apa bedanya? Di mana bedanya Wananjeli? One Anjeli? saya Pak. Ya, apa bedanya? Rata-rata bergerak tunggal dengan rata-rata kumulatif itu? Kumulatif untuk yang sebulan, datanya untuk yang sebulan. Yang punya rata-rata bergerak tunggal dia bisa lebih dari sebulan. Sebenarnya semua kan peramalan untuk bulan-bulan berikutnya yang kita hitung. Semua per bulan itu, semua per bulan itu. Nah, yang rata-rata bergerak tunggal juga menghitung untuk 1 bulan ke depan. Nah, karena soalnya aja kita menghitung sampai bulan Desember. Yang rata-rata kumulatif juga 1 bulan yang akan kita ramal. Jadi bedanya di mana? Halo, ini semua nggak nampak wajahnya ini. Nah, inilah tidak mengerti kan? Apa Tiara Monika coba? Bagaimana membedakannya Tiara Monika? Iya Pak. Nah, bagaimana cara membedakan rata-rata bergerak tunggal dengan rata-rata kumulatif? Kan sederhana ya tadi cara menghitungnya. Halo? Pak. Inka, di mana bedanya Inka? Teti Jumono, apa bedanya Teti? Wah, bahaya kita ini kalau begini nanti UTS nih. Ya, jangan berharap ditambah-tambah nilainya segitu, yang dapat segitulah nanti Bapak tulis tuh ya ketika kita UTS itu. Bisa? Muhammad Iman apa ini? Muhammad apa ini?
hari ini? Begini banyak ya, sampai 38 ya, tadi 40 sampai 43 ini dalam kelas ini ya. Kalau di rata-rata bergerak, rata-rata kumulatif itu semua data setiap bulannya dijumlahkan, paham nggak? Data setiap bulannya itu dijumlahkan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dijumlahkan, kumulatif itu dijumlahkan seluruhnya. Sedangkan di rata-rata bergerak tunggal itu sudah ditentukan dia, data yang kita ambil itu cuma 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kemudian untuk 6 bulan diambil data 6 bulan, tidak dikumulatifkan seluruhnya data itu setiap bulannya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi kalau salah mengambil data, pasti salah ramalannya. Nah, kalau dikumulatifkan semuanya setiap bulan, pasti hasilnya berbeda nanti. Yang mana mau kita pakai? Apakah rata-rata bergerak tunggal atau yang kita pakai rata-rata kumulatif? Nah, begitu dia. Bisa ya? Bisa, Kak. Coba. Untuk peramalan jangka pendek itu di bawah 1 tahun seperti tadi yang kita lakukan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu namanya ramalan jangka pendek. Kemudian ada ramalan untuk jangka menengah, biasanya itu di bawah 3 tahun. Kemudian ada ramalan untuk jangka panjang 3 tahun ke atas. Itu biasanya kalau kita ingin meramalkan. Kalau tadi yang kita pergunakan itu lebih pas atau lebih cocok kita pakai untuk peramalan untuk jangka pendek, maka untuk analisis deret waktu dengan regresi linear ini lebih pas kita pergunakan untuk ramalan jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Misalnya ini sudah tersedia data ya, sudah tersedia data bagi kita untuk kita lakukan peramalan. Contoh kasus ini yaitu misalnya PT Dekalog E memiliki data penjualan sepeda motor Yamaha dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Ya, ini mulai tahun 2001 sampai tahun 2006. Tabel penjualan sepeda motor Yamaha PT Dekalog E tahun 2001-2006. Ini datanya ya. Ini datanya. Kalau tahun 2001 kita ketahui bahwa ada 100 unit yang terjual ya. 100 piece ya. Kemudian tahun 2002 itu ada 110 piece ya sepeda motor Yamaha. Kemudian 2003 120 piece. Kemudian 2004 125 piece. Kemudian 2005 140 piece dan 2006 150 piece motor Yamaha yang terjual. Ya, misalnya kita ini ya berasumsi saja kita ini pengusaha showroom misalnya begitu ya. Kalau kita ingin memprediksi pada tahun-tahun berikutnya seberapa banyak stok sepeda motor Yamaha yang akan kita ramal ya, ini kan per tahun ya misalnya ya. Jadi ini teori ini bisa dipergunakan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kalau 1 tahun itu kan di atas 1 tahun sudah termasuk jangka menengah. Maka dalam soal ini pertanyaannya, berapa jumlah penjualan untuk tahun 2007, 2008 dan 2009? Inilah supaya kita mendapatkan seberapa besar atau seberapa banyak sepeda motor yang akan kita stok pada tahun 2007 berdasarkan data yang sudah ada ini. Bisa dilihat semua ini? Siapa? Oke. Nah, untuk menjawabnya, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat tabel koefisien regresi. Ya, itu yang pertama kita lakukan dulu. Langkah pertama adalah membuat tabel koefisien regresi penjualan PT Dekalog E lengkap sebagai berikut.
tabel perhitungan regresi penjualan sepeda motor Yamaha. Nah, ini ya. Karena yang mau kita ramal adalah data 2007, 2008, 2009, maka belum kita masukkan di sini ya. Ini baru data, jumlah data yang di sini ada 6 data ya. Tadinya kan 6 tahun ya yang sudah kita dapatkan. Oke, Bapak mau jelaskan bahwa penjualan itu kita simbolkan dengan Y ya, biasanya begitu, variabel tujuan, atau dalam penelitian sering disebut dengan variabel dependent atau variabel terikat. Nah, itu ya. Jadi penjualan ini disebut dengan variabel terikat atau variabel dependent, atau sering disebut dengan inilah variabel tujuan, karena ini yang mau kita cari ya. Ini yang mau kita cari. Nah, ini data yang tadi sudah kita pindahkan kemari ya, 100, 110 ya, sampai tahun 2006 150. Kemudian kita akan menentukan variabel X-nya ya, X-nya dulu ya, datanya ya, kita siapkan jumlah datanya. Untuk menentukan X, maka kita mulai dari angka 0 ya, karena ini masih 0 tahun ya, pada tahun 2001 ya, ini 0 tahun. Kemudian berikutnya ini tahun ke-1 ya, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5. Jadi ini 6 datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kita mulai dari 0 maka dia ada sampai 5 jadinya ya. Kemudian ini kita jumlahkan ya, X-nya. Ini kan ada sigma ya. Sigma ini artinya jumlah. Kalau ini Y jumlahnya 745. Kalau ini jumlahnya 15, 1 tambah 2 tambah 3 ditambah 4 kemudian ditambah 5 dapat 15. Jadi sigma X-nya itu adalah 15. Kemudian kita mencari X kuadrat ya, X square ya, X kuadrat. X kuadratnya ini 0 ya. Dari mana ini 0 didapatkan? Dari X Pak, X kali X Pak. X kali 0. X pangkat 2, 0 pangkat 0 kali 0. kok 0 kali 2 ya. 0 pangkat 2 bukan 0 kali 2 ya. 0 kali 0 Pak. 0 kali 0 Ya, 0 kali 0 ya. 1 pangkat 2 berapa? Ya. 2 pangkat 2? 3 pangkat 2? 9. Ya, ini dipangkatkan ya X-nya ini sehingga dapat hasilnya ini ya. Dikuadratkan ya. X dikuadratkan kemudian dapat jumlahnya semua X, sigma X kuadrat berapa? 55. Ya, 55 Pak. Ya, kemudian kita mencari Y kuadrat ya, Y square. Kita lihat dia, maka ini kita dapatkan yang pertama pada 2001 10.000, 2002 12.100, kemudian 2003 14.400, selanjutnya sampai 2006 22.500. Ini tahu dari mana didapatkan ya? Dari penjualan itu. Ya, dari penjualan dikuadratkan ya. Kemudian selanjutnya X Y ya. Nilai X-nya pada tahun 2001 0 ya. Kenapa ini 0? Kali 0 karena 0. Yang mana? 0 dikali 100 Pak. Ya, 0 dikali 100 ya. Kali X. Y Ya, kali dikali X 100 kali 0 ya 0 Pak. Ya, ini kita dapatkan 110, 240, 375, 560, 750. Kemudian sigmanya adalah 2035. 2035. Ya, 2035. Oke, kalau sudah dapat ya, kita sudah berhasil membuat tabel perhitungan regresi penjualan sepeda motor, maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Paham semua ini kan? Paham Pak. Oke. Ya. Maka kalau sudah kita dapatkan, maka keterangan yang kita butuhkan selanjutnya tadi itu sudah Bapak jelaskan, sigma N itu sama dengan 6, sigma Y 745,
sigma X 15, sigma X kuadrat 55, kemudian sigma Y kuadrat 94.225, sedangkan sigma XY adalah 2035. Itu kita dapatkan dari data yang di bawah ini semuanya tadi ya. Kemudian langkah kedua adalah mencari X barnya ya. Rata-rata X-nya itu kita dapatkan dengan membagi sigma X dengan N. Kemudian ini kita dapatkan sigma X itu adalah 15, kemudian kita bagi dengan N 6 dapat 2,5. Kemudian untuk mencari rata-rata Y atau Y bar itu dengan membagikan sigma Y dibagi dengan A6 ya, dibagi dengan N ya. Kemudian sigma Y tadi adalah 745 dibagi dengan A6 sama dengan 124,17. Oke, sudah kita dapatkan nih ya, X bar dengan Y bar. Kemudian kita mencari B ya, sebagaimana di rumusnya yang sudah Bapak jelaskan yang pertama terdahulu itu adalah untuk regresi ini ya, untuk metode peramalan dengan deret waktu regresi linear